Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'i malaikatillahil muqarrabin wal kadhubiyyin. Summa ila arwahi azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wal awliya wasyuhada wal ulama was-salihin, khussu ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Nakhussu khassatan ila ruhil muallif hadzal kitabi wa nakhussu khassa ila arwahi man bana wa ammara masjid jami' as-salam wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala niyati anna Allah ta'ala yataghashana wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa ala niyati anna Allah yuslihu umurana min umurid diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa uluman nafi'atan fid din wad dunya wal akhirah wa ala niyati anna Allah yahfazuna bi adyanina wa badanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamizina wa ahbabina min kulli afat wa ahat wa baliyat wa musibat fid din wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'da subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya Masjid Jami' As-Salam yang saya hormati, wabil khusus Pak Haji Ahmad dan segenap DKM serta pengurus Yayasan As-Salam, para asatiz, para asatidzah, para pimpinan majelis taklim, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, guru kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Maula SPDI, Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Hamdan Sahal, Akhipillah, Bapak Haji Insinyur Khairul Anwar, Bapak para rekan-rekan dari Ciherang, dari Bakti Abri, semuanya walhasil yang saya muliakan tanpa terkecuali. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu saja kita aturkan kehadirat Allah. Malam hari ini Allah perlihatkan kembali betapa sangat amat maha pemurahnya Allah kepada setiap kita, dan itu kita bisa buktikan dengan nikmat demi nikmat yang terus kita nikmati. Malam hari ini terutama alhamdulillah sehat lahir batin kita, tidak kurang suatu apapun, luang waktu kita sehingga kita bisa kembali duduk bersama-sama di masjid ini. Dan jangan lupa yang belum niat i'tikaf silahkan diniatkan i'tikaf. Alhamdulillah sholat Isya sudah kita tunaikan secara berjamaah, lantas kita lanjutkan bapak-bapak, ibu-ibu dengan kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia. Harapan kita semoga ini jadi amal soleh kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis demi majelis yang sengaja kita hadiri, semoga majelis-majelis tersebut Allah jadikan sebagai sarana untuk ditambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat.
Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita, bapak-bapak, ibu-ibu dari kediaman kita masing-masing menuju masjid ini, kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib-aib kita Allah Ta'ala tutupi, dan semoga berbagai kebutuhan kita dicukupi oleh Allah yang Maha Kaya. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bahasan melanjutkan kitab Nurul Zalam, kitab Misbahul Zalam, syarah dari Bulughul Maram, masih seputar sujud sahwi kalau nggak salah. Ya. Baru hadis ketiga bukan? Tanggal 8 bulan 6. Masuk hadis ketiga sekarang. Hah? Baru hadis kedua. Udah, Haji. Hadis ketiga sekarang. Ada tanggalnya 8 bulan 6. Ya, terima kasih juga ada yang bantuin nyatet ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Wa bihi wa ilahi qal wa an Imran ibni Husainin radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasajada sajadataini summa tasyahhada summa sallama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu. Dan dari Imran bin Husain radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka. Artinya Nabi mengimami mereka. Di antaranya itu ada sahabat Imran bin Husain. Pasaha lantas Nabi lupa, Pak. Pasajada lalu Nabi pun sujud, sajadata ini 2 sujud, summa tasyahada kemudian Nabi tasyahud, summa sallama kemudian Nabi salam. Ini teks hadisnya begitu. Ada yang Nabi lupa, lantas Nabi sujud 2 kali. Habis sujud 2 kali nih yang tentunya dimaksud adalah sujud sahwi. Kemudian beliau tasyahud lagi, kemudian baru salam. Gitu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menghasankan ini hadis. Begitu juga meriwayatkan Imam Al-Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan ini hadis. Bagaimana keterangan ulama seputar hadis ini? Ya. Jadi udah deh kita ngikut ulama aja deh gitu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyain ulama kalau nggak paham gitu ya. Nah, kalau ngambil dari hadis langsung tuh kita lihat Bapak hadirin. Kalau seperti itu tadi dan sudah saya terjemahkan, bagaimana ketika kita sujud sahwi? Sama nggak? Sama barusan riwayat? Nggak sama kan? Baik, bagaimana komentar pengarang pensyarah kitab Bulughul Maram ini? Qala syarih rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa ghafara dzunubahu wa ja'ala qabrahu rawdah min riyadil jinan. Syekh Muhammad Muhajirin Ansar Ad-Dari beliau berkata, qala Tirmizi, berkata Imam At-Tirmizi yang nyusun kumpulan hadis, kemudian dikenal dengan sebutan Sunan At-Tirmizi. Ya. Itu luar biasa. 5 jilid Bapak ini besar-besar. Ribuan hadis isinya. Dan dikomentari. Salah satunya adalah Tuhfatul Ahwazi. Ada lagi nanti Al-Bahrul Mazi. Ada lagi nanti Aridatul Ahwazi, ya, yang mengomentari kitab Imam At-Tirmizi. Dan Imam At-Tirmizi, kitabnya Sunan At-Tirmizi ini Bapak-bapak, sangat direkomendasikan oleh para ulama. Di samping Sahihul Bukhari, Sahih Muslim itu. Kemudian juga Imam At-Tirmizi. Saya dulu punya kitab itu dihadiahin sama tetangga, namanya Pak Haji Mansur. Emang Mansur namanya, bukan singkatan halaman kena gusur, bukan. Bang Pak Haji Mansur. Beliau orang Jawa Timur. Beliau sipil, anak-anaknya masih pada kecil, pindah ke Cibubur. Begitu pensiun, saya pikir mau udah betah banget di Cibubur, pulang kampung ternyata. Padahal udah punya kontrakan gitu ya.
Ternyata pulang kampung. Ya Allah, punya rumah Ustaz di kampung, kalau ditinggalin rusak. Saya mau buka usaha di sana, ternak ayam, ayam petelur Bapak hadirin. Allah takdirkan nggak panjang umurnya, mungkin di kampung 2 tahun beliau meninggal. Semoga kubur beliau Allah penuhi dengan ampunan dan rahmatnya. Saya dihadiahin beliau tuh. Satu itu, satu lagi kitab tafsir Safwatut Tafasir. Sampai rumah saya buka tuh kitab, setelah hardcovernya halaman pelindung, kemudian tertulis bait syair. Man kana fi baitihi hadzal kitabu faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallamu. Siapa orang yang di dalam rumahnya ada ini kitab Sunan At-Tirmidzi, maka seolah-olah di dalam rumahnya ada nabi yang lagi bicara. Gitu. Masya Allah ya. Jadi demen banget tuh punya kitab, seneng banget tuh saya. Biarin deh, kita nggak baca juga, taruh aja. Seolah-olah ada nabi yang lagi ngomong di dalam rumah gitu. Iya kan? Ya TV ya ada, namanya orang sekarang kan punya TV ya Pak. Tapi seolah-olah di dalam rumah ada nabi yang lagi bicara. Ya, anak pada kuliah, 2 orang muridnya Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaakob yang sempat jadi imam besar Masjid Istiqlal. Beliau itu punya Ma'had Al-Ali, perguruan tinggi khusus di bidang hadis. Karena beliau memang doktornya hadis. Doktornya beliau itu di bidang hadis. Yang satu bawa. Ya bisa beliin, pinjam yang ada aja ya. Mereka kuliah di sana, begitu pulang cariin kitab mana, ditanyain, ada yang pulanginnya kagak lengkap Bapak hadirin. Tapi alhamdulillah masih ada. Pakaian nama fi baitihi nabiyyun yatakallamu. Alhamdulillah ya. Itu Imam At-Tirmidzi sunannya. Nah Imam At-Tirmidzi begini bilang, waqtalafa ahlul ilmi fit tasyahudi fi sajadatai sahwi. Ikhtilaf para ahli ilmu tentang tasyahud pada 2 sujud sahwi. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka maksudnya ba'du ahli ilmi, sebagian ahli ilmu, yatasyahhadu fihima wa yusallimu, bertasyahudlah seorang yang lupa tadi karena ngikutin hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi tadi, Bapak hadirin, tasyahudlah ia pada keduanya setelah 2 kali sujud sahwi, wa yusallimu, lantas salam. Gitu. Ini pendapat pertama, komentarnya Imam At-Tirmidzi ketika beliau mengomentari hadis yang barusan beliau riwayatkan. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka ahli ilmu, laisa fihi ma tasyahudun wa taslimun, enggak ada tasyahud pada keduanya, enggak ada salam juga. Ya setelah tasyahud akhir, kemudian sujud 2 kali sujud, bagaimana sujudnya, zikirnya kalau sujud sahwi bagaimana sih? Apal bener ya? Hah? Sujud sahwi. Rata-rata hafal, berarti rata-rata ngamalin ini. Subhan aman layanamu wala yasu, maha suci zat yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Maksudnya Allah. Ribet juga ya, ngapalinnya lama nih. Ya udah kalau nggak hafal subhana rabbiyal a'la, ada itu aja, boleh. Jadi pendapat lain Pak, sebagian ahli ilmu ini nggak, tanpa tasyahud, tanpa salam, sujud, duduk antara 2 sujud lagi, sudah selesai. Begitu. Tadi tasyahud, kemudian baru salam. Wa idza sajadahuma qabla salami lam yatasyahhad, dan apabila sujud keduanya itu sujud sahwi karena 2 kali kan, qabla salam, sebelum salam. Ya, kalau sujudnya sebelum salam, lam yatasyahhad, maka tidak perlu lagi tasyahud, cukup tasyahudnya tasyahud
yang tadi tasahud sholat. Ya. Ya, kalau tasahud itu ya tasahud Bapak hadirin. Ya, karena kan tasahud rukun sholat kan, iya kan? Di tasahud akhir kan tasahud akhir rukun bukan? Rukun. Kalau tasahud awal, nah sunnah apa namanya? Sunnah apa? Kan sunat ada dua tuh, ada abaat, ada hayat. Sunat apa namanya kalau tasawuf awal? Sunat abaat. Yang kalau ketinggalan, baik lupa maupun sengaja, disunatkan untuk sujud sahwi ini dia. Wahua, dan pendapat tersebut, yang apabila sujud sahwi itu sebelum salam tanpa tasyahud, qaulu Ahmad wa Ishaq, pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Qala, beliau berkata, idza sajadatai sahwi, apabila seorang yang sholat sujud sahwi qabla salami, sujud sahwinya sebelum salam, lam yatasyahhad, maka dia tidak perlu bertasyahud lagi. Gitu. Qauluhu, perkataan summa tasyahhada summa sallama, tadi teks hadis. Ya. Nabi lupa, Nabi sujud 2 kali sujud, maksudnya sujud sahwi, Nabi tasyahud, kemudian Nabi baru salam. Kan gitu tadi ya. Perkataan summa tasyahhada summa sallama, kemudian Nabi tasyahud, kemudian Nabi baru salam. Fihi, di penggalan hadis ini, masru'iyatut tasyahudi fis sahwi, disyariatkan tasyahud dalam sujud sahwi. Setelah tasyahud awal, Pak, selesai, gitu kan? Ya, kemudian sujud sahwi, tasyahud lagi, baru kemudian salam, gitu. Wa tasyahudu fihi, dan tasyahud padanya, ya. Tadi di penggalan hadis tuh yang kemudian dikomentari disyariatkannya tasyahud karena lupa. Wa tasyahudu fihi, tasyahud karena lupa untuk sujud sahwi, yang disunatkan sujud sahwi, kan tasyahud dulu baru salam tadi, begitu kan redaksinya. Itu mukhtalafun bainal a'immah, diperselisihkan pendapat itu di antara para ulama. Imam mazhab, a'immah itu jamak al-imam. Imam mazhab beda-beda pendapatnya. Tuh gitu. Jadi memang nanti bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, dalam hadis-hadis yang memang ada peluang para imam mazhab itu berijtihad, maka mereka berijtihad dalam memahami teks hadis tersebut. Berijtihad. Maka dikenallah ada imam ahli ijtihad. Sebenarnya banyak, tapi memang yang masyhur 4. Nanti ada yang mengatakan 5. Yang kelima Imam Sufyan As-Sawri. Yang masyhur di kalangan kita 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hanbal. Dan hebatnya Pak, Imam Mujtahid ini yang sudah mengerahkan seluruh kemampuan keilmuan beliau untuk menggali hukum yang terdapat dalam teks-teks hadis yang memang peluang untuk ijtihadnya ada, ya, itu mereka punya otoritas. Kalau mereka udah berijtihad mereka tidak boleh ikut ijtihadnya imam mazhab yang lain, karena imam mazhab yang satu dengan imam yang mazhab yang lain tidak boleh membatalkan hasil ijtihad imam yang lain. Pendapat dia A, ya sudah. Pendapat imam yang satu lagi B, ya sudah, begitu. Dia nggak boleh ikut pendapatnya itu. Kalau diikut dibatal bisa. Nggak boleh saling membatalkan imam mazhab itu. Itu luar biasa, dan itu mereka jaga betul, ya. Tradisi seperti itu bapak-bapak sebagai bentuk penghormatan kepada ilmu dan kepada para ahli ilmu. Gitu. Nah, tadi disyariatkannya tasyahud pada persoalan sujud sahwi, yang jelas itu bukan amalan kita. Kita nggak mau ngamalin sujud sahwi, kan pernah juga kan ngamalin sujud sahwi, pernah nggak sih? Makanya kita hafal tuh subhanaman la yanamu wal yasu, kan tanpa tasyahud Pak. Setelah kita tasyahud akhir, kita ke sujud sahwinya kan sebelum salam. Kemudian kita sujud 2 kali sujud sahwi, setelah selesai baru duduk tasyahud akhir, duduknya. Tapi kan nggak pakai tasyahud, langsung habis itu salam. Nah, bapak-bapak, qalal musannif fi Fathil Bari, berkata penyusun ini kitab, maksudnya kitab Bulughul Maram, di dalam kitab
beliau juga yang namanya Fathul Bari. Fathul Bari ini judul kitab, nama kitab. Kitab yang ditulis oleh penyusun kitab Bulughul Maram. Sama nih, sama-sama beliau. Yaitu seorang ahli hadis yang dilabeli gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Siapa? Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti pakarnya hadis. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, pakarnya fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah ini Fathul Bari, ini karya beli juga. Itu Fathul Bari, kitab yang mensyarahi atau yang mengomentari kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang diberi judul bukunya, kitabnya Sahihul Bukhari. Nah maka disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang ini kitab juga, Bulughul Maram, dengan judul Fathul Bari. Iseng-iseng boleh ntar di googling lihat Fathul Bari itu kayak gimana, lihat gambarnya aja nggak apa-apa. Dari iseng-iseng kalau pengen lihat halamannya kan nanti ada juga halamannya yang bisa dibuka gitu. Mau iseng-iseng lihat harganya boleh juga, kira-kira berapa itu harganya ya gitu. Mau iseng-iseng mau lihat terjemahnya boleh juga. Subhanallah Pak, kitab Fathul Bari edisi bahasa Arabnya saja itu ada yang sampai 17 jilid dan itu diterjemahkan tuntas. Masya Allah, luar biasa semangatnya para ulama di negeri kita ini untuk memberi pemahaman kepada kaum muslimin. Karena kalau tok bahasa Arab enggak banyaklah orang yang menguasainya kan gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia namanya orang Indonesia kan, ya nggak mungkin lah orang Inggris ngomong. Saya heran sama anak-anak Indonesia pakai bahasa Inggris mereka Pak. Kenapa herannya? Mereka masih kecil-kecil udah pada pinter-pinter banget bahasa Indonesia kan nggak mungkin kan Pak. Sebagaimana kita juga nggak mungkin komentarin. Saya juga heran sama anak-anak orang di Inggris tuh masih anak-anak masih pada TK udah pasti banget bahasa Inggris. Ya emang bahasanya dia kan gitu. Ini terjemahkan dan itu komplit Pak. Saya nggak ngerti ada berapa puluh jilid itu, tapi itu komplit kabarnya ada. Iseng-iseng boleh dicek juga, nggak apa-apa. Iseng ngecek kitab kan nggak apa-apa ya, iya kan. Nah, bagaimana tuh kata Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari di dalam persoalan sujud sahwi ini, wa amma qablas salami fal jumhuru ala annahu la yu'idu tasyahhudah. Adapun ketika sujud sahwi dilaksanakannya sebelum salam, maka mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tidak mengulang tasyahud. Jadi cukup tasyahudnya tasyahud yang tadi itu, tasyahud yang akhir. Ya. Nah, karena memang ada yang ketinggalan, ada yang ragu kan gitu ya Pak. Bilangan rakaat 3 apa 4. Kemarin solusinya gimana kalau ragu 3 apa 4, maka yang diambil yang mana? Yang sedikit, berarti yang 3. Boleh nggak sih spekulasi ambil yang banyak? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, karena yang 4 itu diragukan, ya kan? Kalau yang 3 kan pasti. Kalau keraguannya sekitar 3 dan 4, yang 3 pasti, yang 4 itu diragukan kita. Maka ambil yang sedikit. Pak Jironi bilang barusan. Ya kita kan praktiknya selesai tasyahud akhir, sujud sahwi, habis itu salam, gitu kan? Ngulang tasyahud nggak? Akur dengan pendapatnya Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa haka Ibnu Abdil Barri anil Laitsi annahu yu'idu, menghikayatkan itu menceritakan. Siapa? Syekh Ibnu Abdil Bar dari Imam Al-Laits bahwasanya diulang tuh tasyahudnya. Nah ini tadi makanya di depan tadi adapun tasyahud sebab sujud sahwi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Gitu. Ya. Jadi kalau Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani enggak perlu ngulang tasyahudnya. Kalau memang sujud sahwinya sebelum salam. Tapi Syekh Ibnu Abdil Bar dari Imam Al-Laits beliau malahan berpendapat diulang tasyahudnya. Sama dengan teks hadis di atas tadi gitu, dalam persoalan ulang tasyahud.
Wa anil Buaiti ya anis Syafi'i mislahu. Imam Buaiti ya dari misluhu ya. Imam Buaiti dan dari Imam Syafi'i itu sama, tidak perlu mengulang. Wa khata'uhu bi hadzal naqli fa innahu la yu'rab. Kekeliruan dalam nakal ini, penukilan ini ya, itu tidak dikenal. Jadi berarti enggak ada kekeliruan. Wa an ata'in yatakhayyar. Kalau menurut Imam Atha bebas, silakan aja memilih. Mau tasawuf mau kagak jadi udah gitu. Subhanallah kan ya. Ini kalau banyak pandangan gini jadi pusing enggak sih? Bapak ini begini. Jadi orang yang kalimatnya apa ya? Ya udah nggak apa-apa, sesuai kalimat redaksi Arab aja. Orang yang luas pengetahuannya maka tidak mudah mengingkari amalan orang gitu. Kok dia begitu nggak sama saya? Oh dia pakai riwayat yang ini makanya dia begitu. Anda pakai riwayat yang ini makanya aneh begini, kan jadi begitu. Kalau itu doang atuh taunya, itu doang ada lagi udah. Itu juga nggak komplit, cuma sepotong. Maka kecenderungannya mudah menyalahkan amalan orang lain. Dan itu kan umat Islam. Itu orang beriman antara yang satu dengan yang lain katanya saudara. Masa saudara nggak akur-akur sih kan gitu ya. Ya kan? Waqtalafa fihi indal atau waqtulifa fihi indal malikiyah. Dari riwayat tadi atau penggalan hadis tadi di sisi para ulama dari kalangan mazhab Imam Malik itu juga sama, diikhtilaf juga. Wa amma man sajada ba'da salami. Adapun orang yang sujud sahwinya setelah salam. Karena kan ada pendapat itu kan, sebelum dan setelah. Imam Syafi'i sebelum salam. Ya, adapun orang yang sujud sahwinya setelah salam, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru sujud lagi gitu. Bahakat Tirmizi an Ahmad wa Ishaq annahu yatashahadu. Maka menghikayatkan, menceritakan Imam At-Tirmizi dari Imam Ahmad dan Imam Ishaq bahwasanya tasyahud. Wa huwa qaulu ba'dil malikiyyati wasyafi'iyyati. Ini perkataan sebagian ulama kalangan mazhab Imam Malik, sebagian pendapat Imam Syafi'i pun berpendapat kayak gitu. Imam Buaiti tadi misalnya begitu. Wa naqalahu Abu Hamidin al-Ispirayaini anil Qadim. Nah, kalau Imam Syafi'i tadi berarti juga sah-sah sahud juga, itu pendapat beliau ketika beliau masih berada di Baghdad. Ya. Nanti yang disebut qaul qadim, pandangan beliau yang lalu. Karena beliau ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul jadid ketika beliau sudah hijrah ke Mesir, ada beberapa fatwa yang direvisi ketika masih di Baghdad. Ya, ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Disebut dengan qaul jadid. Gitu, Bapak Didin. Lakin waqa'a fi mukhtasaril Muzanni sami'tu Syafi'iyya yaqul idza sajada ba'da salami tasyahada. Akan tetapi terdapat di dalam kitab mukhtasarnya Imam Al-Muzanni, Imam Buaiti, Imam Muzanni murid Imam Syafi'i ini. Muridnya orang gede jadi orang gede juga ya. Muridnya orang gede jadi gede juga. Maka untung juga kalau punya guru orang gede gitu. Insyaallah muridnya jadi gede-gede juga Bapak. Bukan gede apa ya? Maksudnya gede apanya nih? Gede kualitas gitu ya Bapak Diren ya. Dia itu pernah mendengar, kata Imam Al-Muzanni pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, kalau sujud sahwinya setelah salam tasahud. Gitu. Jadi bukan habis salam kanan kiri kemudian sujud lagi, enggak, tapi tasahud dulu baru kemudian salam. Gitu hadirin ya. Kemudian au qablas salami, atau sujud sahwinya sebelum salam. Praktek kita bukan nih? Ajaza'ahu at-tasyahhudul awwalu. Cukup satu tasyahud yang awal saja. Maksudnya tasyahudnya yang tadi tuh, yang tasyahud jadi rukun salat. Tasyahud kan rukun salat di tasyahud yang sani ya Pak, yang kedua tuh. Cukup tasyahudnya itu saja. Jadi sujud sahwi enggak perlu tasyahud lagi. Jelas kira-kira? Jelas nggak kira-kira ini? Jelas ya. Ini saya Muhajirin jelasin udah luar biasa nih Pak. Kalau emang kurang jelas, bukan beliau yang salah, tapi saya yang kurang tapi bisa jelasin ya.
Oh, beliau masya Allah bukan main, ya. Kemudian wa ta'awwala ba'duhum hadan nasu ala annahu tafri'un 'alal qaulil qadim. Mentakwil sebagian ulama dari kalangan mazhab Imam Syafi'i akan ini nas, bahwasanya itu percabangan dari pendapat Imam Syafi'i ketika beliau masih ada di Baghdad. Yang tadi kalau sujudnya setelah salam, maka Bapak-bapak itu pakai tasyahud dulu gitu. Kemudian mana tadi? Qala Ibnu Qudamah al-Hambali. Oh, 8:30 kurang 5. Berkata Imam Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Namanya fikih lintas mazhab nih kalau gini. Oh, tahu dah kalau di kampus semester berapa nih kayak gini. Kayaknya kalau semester 1 belum dapat ini. Segini dulu dah ya. Belum kelar nih omongan atau uraian penjelasan dari hadis yang ketiga. Nanti kita lanjut pandangan Imam Ibnu Qudamah. Tanggal 20 bulan 7 2020. Gimana kira-kira? Ini asal tahu aja ya. Jangan sampai sering praktekin. Kalau sering meraktekin banyak ngelamunnya kita sholat tuh hadirin. Iya kan? Iya. Nanti Bapak hadirin, orang yang mazhabnya minal kabair dari kalangan para orang besar, kalau orang rupa rokaat bukan dia ambil yang dikit kemudian sujud sahwi, bukan. Diulang sholatnya. Diulang sholatnya. Itu indal kabair. Yang ngambil rakaat yang sedikit kemudian sujud sahwi itu indal asogir. Itu kelas orang kecil-kecil katanya kayak gitu. Jadi nanti ada kitab namanya Pak Al-Mizanul Kubro, karangan yang nyusun kitab Tambihul Muqtarin, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Yang ngarang wali, tinjauan hukumnya secara kewalian gitu Bapak Din. Makanya beliau punya klasifikasi indal asogir, indal kabair. Jadi ulama tuh ada yang kecil-kecilan gitu, masih ada yang udah ulama besar nih gitu. Ya mudah-mudahan kita panjang umur ya, sampai bisa kita baca juga tuh kitab mudah-mudahan. Mentah udah stoknya masih banyak penggawa umur kita ini. Surat Al-Baqarah aja baru surat Al-Baqarah. Tafsir aja masih surat Al-Baqarah nggak salah ya. Gitu. Ya cuman dulu saya dapat hiburan juga. Kalau ngaji kitabnya ketebelan, bacanya jarang, karena ketemunya jarang, udah kita balapan aja mau umur. Gitu. Akan hiburan juga nih, mana yang khatam duluan, apa kitabnya, apa umurnya gitu. Iya. Karena realita kan gitu Pak. Teman-teman lagi pada kita belajar nih, udah yang kitabnya belum hatam, umurnya duluan hatam ya ada gitu. Tapi mudah-mudahan kita sempat ngatamin kitabnya ya. Umurnya masih banyak mudah-mudahan. Ini kitab Misbahul Dzalam 4 jilid Pak. Ini kita jilid pertama baru 265 halamannya. Ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kayaknya kalaupun khatamnya umur duluan, keren banget menghatamkan umur dalam rangka menghatamkan kita. Kayaknya keren banget. Masya Allah. Cukup kali ya? Ya, mudah-mudahan manfaat buat saya, manfaat buat kita semua. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak dan ibu sangat saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikutsertaan dan perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.